Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, khusus kepada Muslimin Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Republik Indonesia. Di acara khusus Hari Santri, ya, acara ini dirayakan tiap 22 Oktober. Sejak digagas 5 tahun lalu di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Yusuf Kala. Di tema tahun ini pemerintah di tema Santri Sehat, Indonesia Hebat karena masa pandemi. Kita bergabung bersama live di Facebook kita, di channel Facebook Tribun Timur, 2 juta subscriber, dan YouTube kita ada followers 828.000 followers. Satu setengah jam ke depan kita akan mendengarkan pertama sedikit apa sih kenapa Hari Santri ini. Gus Imin ini kan salah satu inisiator utama lahirnya Hari Santri di Indonesia. Mungkin cerita dan mungkin akan cerita pengalaman orang yang menjadi petinggi negara gitu, pimpinan DPR, pernah menjadi menteri, lahir dari santri gitu, lahir besar di pesantren. Itu bagaimana rasanya Cak Imin ini, mungkin bisa ada gambaran nanti. Dari Pak Muawiyah Ramli, anggota DPR, dari anggota Komisi Pendidikan juga bergabung. Dia di sela-sela kunjungan resesnya di Sulawesi Selatan, daerah dapilnya, mereka menyempatkan untuk bergabung. Mungkin para santri, pengasuh pondok pesantren bisa memberikan harapan di anggota Komisi Pendidikan DPR RI. Bergabung juga anggota Ketua DPW PKB Sulsel, Asar Arsyad, dan juga Koordinator Badan Legislasi DPRD Provinsi Selatan. Mungkin ada titipan-titipan khusus untuk beliau. Terima kasih para partisipan yang sudah hampir 30 menit bergabung. Kita akan mulai acara ini dengan sedikit cerita mungkin dari Gus Imin ya. Gus Imin ini lahir di pondok pesantren, pernah mengajar di pondok, dan kemudian masa remaja madrasah ke Jogja, kemudian di UGM, dan kemudian pindah ke Jakarta. Beliau ini tercatat sebagai anggota wakil Ketua DPR RI termuda di usia 33 tahun, sudah menjadi anggota DPR RI, banyak pengalaman ini sebagai santri kita akan dengarkan dari beliau nantinya. Untuk ini kita silahkan dulu, Gus Imin, awalnya Hari Santri ini tahun 2015 lalu habis pemilu itu apa gagasannya, idenya Gus Imin sehingga mau ditetapkan sebagai hari nasional dirayakan tiap tahun? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pimpinan Tribun Timur yang saya hormati, seluruh jajaran Tribun Timur, Pak Andi Muawiyah Ramli, anggota DPR RI Komisi 10, Pak Azhar Asyad, Ketua DPW PKB dan sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para kiai, para ulama, para ustadz, para pimpinan-pimpinan pesantren yang bergabung pada sore hari ini, para peserta, hadirin hadirat, kemudian para penonton YouTube maupun Facebook dan semua yang berpartisipasi pada sore hari ini yang saya banggakan. Sungguh saya bersyukur, bahagia meskipun agak terlambat saya bisa bergabung. Posisi saya kebetulan lagi di Jawa Timur, ini lagi kunjungan daerah pemilihan dan saya baru ingat tadi ternyata saya punya janji Zoom pada Hari Santri ini. Saya sangat bersyukur, bangga dan rasa hormat kepada Tribun Timur yang mau menyelenggarakan Hari Santri, dan juga terima kasih atas pelaksanaan dari teman-teman DPWKB dan seluruh peserta, bahwa momentum 22 Oktober Hari Santri ini adalah momentum penting di mana kita semua disadarkan, diingatkan, tepatnya 22 Oktober 1945, peran sejarah panjang pra-kemerdekaan, melahirkan kemerdekaan, menjaga kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan dari para
santri, para ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama yang berperan langsung maupun tidak langsung, pejuang bersenjata maupun pejuang pengisi kemerdekaan, maupun hingga hari ini menjadi pejuang-pejuang pendidikan di berbagai penjuru Nusantara. Karena apa? Karena sejak pra-kemerdekaan, kemudian merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan, kaum santri, pesantren, masyarakat, khususnya mayoritas umat Islam Indonesia yang kebetulan berbasis di pedesaan dan pesantren, adalah kekuatan yang terus-menerus memiliki kontribusi nyata, langsung, dan menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat. Sehingga 22 Oktober, resolusi jihad, menjadi momentum tonggak bagaimana umat Islam bisa dipersatukan dengan fatwa ajaran agama untuk wajib bagi umat Islam untuk mengangkat senjata, berjuang, mengusir penjajah. Wajib hukumnya bagi umat Islam laki-laki yang akil balik di radius 80 km harus berjuang dan mengusir penjajah. Momentum perintah ini kemudian menjadi spirit kemerdekaan dan menjadi spirit dan semangat kekuatan kita untuk merdeka dan menjadi kekuatan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Makanya kemudian tahun 2004, 2009, 2014 saya memimpin diskusi, kemudian berbagai aktivitas untuk sama-sama mengangkat momentum bersejarah kehidupan perjuangan para kiai, para ulama, para santri di seluruh Nusantara kita. Nah, mulai dari diskusi sejarah yang terlupakan dari zaman Orde Baru. Dari zaman Orde Baru dulu kan tidak ada catatan sejarah yang formal, official, yang resmi, yang menyatakan kaum muslimin dan santri menjadi bagian dari pejuang kemerdekaan. Tidak ada dalam textbook sejarah dan pelajaran sejarah yang mengungkap peran-peran spirit keagamaan yang menjadi heroik mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, dari diskusi panjang, kemudian terakhir 2011 kita bikin pawai keliling Indonesia, pawai santri pada 22 Oktober yang kita sebut kirab resolusi jihad. Kirab santri untuk mengangkat resolusi jihad. Dan alhamdulillah ketika Pak Jokowi naik menjadi calon presiden tahun 2014, kita berkomitmen Pak Jokowi, kita dukung bersama Pak Yusuf Kalla waktu itu akan menjadi calon presiden kita apabila mengusung hasil diskusi panjang tentang sejarah perjuangan umat Islam memerdekakan bangsa ini menjadi momentum sejarah resmi negara. Lalu dijanjiin oleh Pak Jokowi, oke, nanti akan kita resmikan sebagai Hari Santri Nasional. Dan alhamdulillah Pak Jokowi terpilih dan membuktikan setelah dilantik beberapa bulan kemudian mengumumkan, setahun kemudian mengumumkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ini penting untuk 3 hal. Yang pertama, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang kedua, santri, masyarakat muslim, masyarakat pesantren, para pendukungnya, masyarakat pedesaan adalah kekuatan yang jumlahnya tidak kecil, separuh dari bangsa Indonesia lebih ini adalah kekuatan yang real dan itu menentukan masa depan bangsa. Kalau mereka baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja. Kalau mereka bermasalah, kaum santri bermasalah, maka Indonesia akan bermasalah. Tidak boleh ada yang meremehkan barang sedikit pun kaum santri karena kalau kaum santri bermasalah, that's problem of Indonesia. Nah, alhamdulillah so far sejarah panjang ini santri tidak pernah bermasalah, tetap dalam kesederhanaannya, keikhlasannya, tidak banyak menuntut, tetapi mengabdi dan memberi. Tetapi pada perkembangannya setelah ditetapkan
ditetapkan Hari Santri 22 Oktober oleh pemerintah ini momentum, lalu lahir kita dari negara undang-undang pesantren, di mana undang-undang ini memberikan afirmasi perhatian khusus. Kalau mau jujur, pendidikan yang agak tertinggal di berbagai levelnya, kebanyakan terbesar dari pesantren, terutama salafiyah dan basis-basis pedesaan yang memiliki pendidikan tradisional keagamaan yang harus dijaga. Nah, momentum itu berkembang, undang-undang pesantren lahir, kemudian afirmasi pemerintah terjaga, dan kalimatnya sederhana, kalau kaum santri it's okay, baik-baik saja, maka bangsa Indonesia akan baik-baik saja. Nah, di situ setiap pemerintahan yang mampu mengelola kekuatan santri ini dengan baik, maka baik-baik saja. Nah, dalam hari ini, dalam memperingati Hari Santri ini, 3 hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama, kita sedang mengalami masa sulit pandemi. Kita sedang mengalami masa sulit akibat pandemi itu adalah ekonomi yang berkepanjangan mengalami masa krisis dan bahkan resesi. Ini yang harus betul-betul disiapkan bagi kaum santri, pesantren, ke masyarakat pedesaan. Resesi ini bakal berdampak yang tidak ringan. Yang kedua, kita semua dalam Hari Santri ini harus menyiapkan semua kekuatan ini. Kebetulan di era yang sulit ini, kemajuan begitu cepat. Era teknologi informasi, ya kita bersyukur teknologi informasi mempercepat dan mempermudah semua hal. Kita bisa Zoom pada hari ini, kita bisa cepat berkomunikasi dengan teknologi informasi yang begitu pesat. Kemajuan teknologi informasi akibat dari lompatan kemajuan teknologi pasca kemandekan industri-industri besar. Semua yang berbasis industri mesin besar mati total, berganti dengan microchip. Industri berbasis teknik mesin kecil, mikro. Dan ini semakin menjadi sentuhan-sentuhan solusi bagi dunia kita untuk mengatasi. Kemajuan-kemajuan bidang mikroindustri ini, microchip misalnya, ini melahirkan teknologi-teknologi baru yang dahsyat. Tetapi di sisi yang lain dipertanyakan, kemajuan teknologi yang dahsyat ini, begitu pandemi nggak ada solusi. Swab saja mahal. Swab saja tak berdaya. Hari ini sudah mulai beruntung 1 juta sudah bisa swab. Ini gila, ini teknologi tidak mampu mengatasi swab. Yang adalah, saya dengar kabar UGM bisa membuat swab dengan harga 15.000, dalam waktu 5 menit sudah diketahui seseorang kena COVID atau tidak. Tapi apakah pemerintah dan kita semua sebagai bangsa dan juga ahli-ahli bisa mempercepat ini dalam kondisi temuan teknologi ini, masa sulit ini bisa cepat sehingga rapid ataupun swab ataupun PCR ini bisa cepat, ini tantangan kita. Inilah kemudian kemajuan teknologi, satu sisi pesat, di sisi yang lain ilmu pengetahuan dan teknologi kita sedang mati kutu, tak berdaya menghadapi keadaan pandemi ini. Nah, kaum santri dihadapkan 2 masalah sekaligus dalam waktu yang sama. Mengejar ketertinggalan, mengejar kemampuan, mengejar kesetaraan kemampuan dengan teknologi dunia barat, dunia yang sudah maju. Di sisi yang lain, kita juga sedang menghadapi masa sulit untuk bayangkan. Saya hari ini berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah, hari ini apa yang disebut darurat pendidikan nasional. Pendidikan nasional sedang mengalami kekacauan yang luar biasa. Pendidikan jarak jauh sedang mengalami krisis ketidakmampuan pendidikan jarak jauh, sementara kelas sedang tutup semua di mana-mana. Saya berkali-kali mengingatkan, ini akan terjadi lost generation kalau kemudian tidak cepat ditangani darurat pendidikan ini. Ini alhamdulillah pesantren masih mandiri. Di Jawa Timur saya lihat pesantren bergairah bergerak dengan mandiri tanpa campur tangan pemerintah, campur bantuan siapapun, meskipun dengan ancaman dan bahaya pandemi yang begitu dahsyat. Tetapi daya tahan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sungguh-sungguh, karena pendidikan jarak jauh, ya banyak sekali video-video viral pendidikan jarak jauh menghasilkan orang tua yang tidak berdaya menghadapi keadaan, cara mendidik anak supaya secara efektif yang tepat sasaran. Ini yang kedua, tantangan kita yang kedua. Pesantren, kaum santri, umat Islam di satu sisi dituntut untuk mengejar kemajuan, di sisi yang lain di tengah masa sulit ini
kita juga harus bisa memberi jawaban alternatif atas kemajuan itu, terutama jawaban teknologi yang harus dibutuhkan ini. Yang ketiga yang harus kita lihat di hari momentum Hari Santri ini adalah bahwa masa depan begitu luas, masa depan begitu menggairahkan apabila kita melihat potensi-potensi yang ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Indonesia kekayaan alamnya masih luar biasa, dikeruk, disedot, diinjak-injak, dikuasai, tapi tetap masih kaya. Ini menjadi catatan kita. Bumi masih kaya. Nah, ini harus menjadi tantangan kita, dan semua industri mengalami kebuntuan, kemacetan, tapi pertanian mengalami prospek yang baik. Pertanian, industri pertanian akan menjadi solusi krisis. Pangan akan menjadi produksi yang paling menguntungkan. Bisnis yang akan menguntungkan adalah pertanian. Nah, ini kalau Pak kaum santri dan umat Islam ini sadar dari awal sebetulnya, tapi karena iklim politik dan ekonominya tidak mendukung, kesadaran itu tidak ditindaklanjuti dengan skill, kemampuan, teknologi, dan seterusnya di bidang pertanian. Malas di bidang pertanian, malas jadi petani. Tapi sekarang orang-orang kota malah semangat jadi petani, orang-orang desa malah malas jadi petani. Ini kebalik-balik ini. Orang Jakarta sekarang bertani semua, bikin pertanian padahal nggak punya lahan. Tapi orang-orang di kampung sudah malas bertani. Betul, guys. Balik-balik di dunia ini. Jadi ini tantangan bahwa di sekitar kita kaum santri bisa menjadi solusi yang tepat di tengah masa pandemi ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari catatan Hari Santri ini, mau tidak mau kita semua sebagai bangsa harus bersatu padu. Semuanya saling menopang dengan background masing-masing. Ada yang santri, ada yang berbagai latar belakang agama, etnis, suku, golongan, zona geografis, dan seterusnya. Semuanya itu harus dalam satu kebersamaan, kegotong royongan, solidarity untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi ini. Ini yang menjadi modal bangsa kita. Dan yang dimiliki kaum santri dari awal adalah solidarity, kebersamaan, ta'awun, saling tolong-menolong, kemudian hablum minan nas ini menjadi basis dari kesalehan, kesuksesan beragama adalah hablum minan nas ini. Nah, di sini modal bagi bangsa Indonesia yang dimulai dari kaum santri. Selamat Hari Santri. Besok pagi saya di Malang untuk melaunching SantriNet, sebuah platform baru, santrinet.com, ini untuk membantu sementara menangani berbagai masalah-masalah pendidikan yang berbasis teknologi tapi macet. Tidak ada platform yang memadai. Nah, ini besok kita launching 2.000 pesantren nanti yang bisa mendaftar akan mendapatkan fasilitas teknologi. 2.000 pesantren pertama yang mendaftar di seluruh Indonesia. Silakan pesantren-pesantren yang mau bergabung dan kabar bagus nih untuk pesantren nih. Ya, jadi 2.000 pesantren yang mendaftar di santrinet.com akan mendapatkan fasilitas teknologi informasi. Kalau nggak salah setiap paketnya itu 40 jutaan untuk komputer dan beberapa hal. Nah, nanti melalui santrinet.com ini yang akan kita launching besok di Pondok Pesantren Malang, akan dikoneksikan dengan seluruh pesantren ini sebagai Hari Santri tahun 2020. Moga-moga tantangan teknologi, packaging teknologi, solusi cepat bisa menjadi jawaban kaum santri untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih banyak Gus Imin. Sebelum kita mendengarkan cerita kesan ketika lahir gitu ya, lahir bahkan dikonsepsi di Pondok Pesantren Denanyar Mambaul Ma'arif di Jombang sana, kita akan dengarkan dulu Gus Imin laporan santri kita. Tadi Gus Imin sempat menyinggung bagaimana pondok pesantren kita masa pandemi ini masih melaksanakan pendidikan tidak. Ini ada reporter kita bergabung, mungkin kita bisa akan dengar langsung 1-2 menit laporan dari sana sebelum kita lanjutkan cerita kesan-kesan yang paling berharga di Gus Imin ketika menjadi santri dulu.
dan mungkin dari Wajo dulu, Sengkang, pesantren tertua di Indonesia. Bedi mungkin bisa melaporkan dulu kondisi sekarang di sana. Silakan Bedi dari Wajo. Wajo ini hampir 250 km dari Kota Makassar. Silakan Bedi melaporkan kondisi pondok pesantren di sana. Ya. Mana Wajo dari Asadia? Ready ya? Atau dari An-Nahda dulu, An-Nahda mungkin. Kalau yang siap An-Nahda, Rudi dari Makassar, Kota Makassar. Ini salah satu pesantren tertua juga di Makassar yang pondoknya itu berhimpit-himpitan dengan rumah warga di lorong-lorong. Silakan Rudi, laporkan dulu biar Kak Imin mengetahui kondisi santri sekarang pondok pesantren. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jadi hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren An-Nahda. Alamatnya itu di Jalan Tinambu Dalam, Lorong 9, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Jadi pesantren ini mempunyai ciri khas tersendiri karena letaknya yang berada pas di dalam pemukiman warga Jalan Tinambu Dalam. Jadi hari ini saya akan mencoba masuk naik ke lantai 2 pesantren dari An-Nahda ini sendiri. Ya. Di pandemi virus corona ini, sejak pandemi ini yang melanda dunia, ini pesantren An-Nahda menerapkan sistem belajar daring atau online. Rencananya pekan depan akan dimulai belajar tatap muka yang akan digelar secara bertahap. Tahap pertama yakni kelas 7 dan tahap kedua yakni kelas 10. Ya. Ada berapa santri di pondok ini? Adapun jumlah santri di pondok An-Nahda ini yakni 800 dari data yang kami peroleh yakni 800 santri dengan jumlah tenaga pengajar yakni 36 tenaga pelajar. Jadi di lantai 2 ini kita bisa lihat sendiri di mana pesantren ini terletak pas berada di tengah-tengah pemukiman warga. Kayaknya Gus Imin pernah ke sini. Jadi saya akan mencoba. Iya, betul. Jadi saya akan mencoba mewawancarai salah satu santri yang sedang mengerjakan tugas di sini. Ya, silakan. Wah, ada. Iya, coba perkenalkan dirinya dan kenapa di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Ramadan. Saya berada di kelas 12 IPS 2 di Pondok Pesantren An-Nahda Makassar ini. Saya berada di sini itu kebetulan ada tugas yang ingin saya kerjakan. Bisa diceritakan pengalamannya di Pondok Pesantren? Berbicara tentang pengalaman, ya pengalaman di sini sangat banyak yang kita pelajari di sini, terutama dari segi ilmu-ilmu agamanya. Di sini juga diajarkan tentang pengkaderan, di mana pengkaderan ini diajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dan pengajian-pengajian di sini juga alhamdulillah bagus sekali. Semoga berberkah. Mengingat besok hari santri, bisa minta harapannya sedikit di hari santri yang akan jatuh besok. Ya, harapannya tentunya semoga di Pondok Pesantren An-Nahda Makassar dan pondok pesantren yang lain dapat berkembang, dapat maju, dan terlebih lagi di masa pandemi COVID ini mudah-mudahan cepat berlalu dan insya Allah kembali seperti semula. Iya, itu tadi wawancara saya dengan salah satu santri yang ada di pondok Ponpes An-Nahda. Sekarang saya akan berbincang bersama salah seorang pengajar di pondok An-Nahda ini. Iya. Ya Pak, bisa perkenalkan dirinya ya Pak? Nama saya Abdullah, Kepala Madrasah MTS An-Nahda Sudia. Rencananya kapan belajar tatap muka langsung akan digelar di sini Pak? Kami merencanakan minggu depan untuk melakukan tatap muka di sekolah. Itu pun terbatas kepada 2 tingkatan, yaitu tingkatan kelas 7 dan kelas 10. Bisa minta harapannya sedikit Pak, bisa mengingat besok hari santri? Ya, karena
terkait dengan hari santri ini, kami sangat mengharap bahwa pemerintah banyak mencurahkan perhatiannya kepada pesantren, yang mana melahirkan santri-santri yang banyak, sudah banyak yang berkiprah di pemerintahan. Oleh karena itu, kira-kira kami sangat mengharapkan dana yang digelontorkan pemerintah kepada pesantren yang kami lihat di sekarang ini ada sekitar 2,5 triliun. Mungkin nanti akan lebih besar lagi perhatiannya untuk pemerintah, terutama pada guru-gurunya, karena guru kami terutama di pesantren An-Nahda ini semuanya guru honorer. Supaya lebih diperhatikan untuk perkembangannya anak-anak kita. Ya, itu tadi salah satu pengajar di Pondok An-Nahda ini. Dan Tribuner, sekedar informasi bahwa salah satu alumnus yang paling terkenal di Pondok Pesantren ini yakni Ustaz Maulana. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ustaz Maulana? Di sini dia menempuh pendidikan agama Islam. Terima kasih banyak ya Rudi ya. Ini Gus Imin. Ya, demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak Rudi sudah melaporkan. Ini Gus pernah ke Imin, pernah ke pesantren ini. Mungkin ini pesantren yang agak unik. Mungkin sebelum kita kembali lagi ke Gus Imin, bisa bercerita pondok pesantren itu yang paling khas gitu apa sih Gus Imin, yang selalu ingin diceritakan oleh Gus Imin gitu, yang berbeda di lembaga pendidikan yang lain, Gus? Ya, seperti halnya lembaga yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat, yaitu pesantren memang lahir dari keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keagamaan, kualitas hidup, kualitas kepemimpinan. Disitulah kemudian mulai dari pesantren itu didirikan, diawali dari masjid yang dibangun, lalu kemudian orang mengaji agama, kemudian mengaji Al-Quran, hadis, berkembang menjadi kurikulum keagamaan, akhirnya menjadi pesantren dan jumlah murid dan jumlah alumni yang membesar. Akhirnya kemudian sesuai dengan tantangan zaman, perkembangan pesantren tidak kemudian hanya belajar agama, pada akhirnya agama hanya menjadi basis fondasi yang kemudian berkembang menjadi pesantren yang berbasis pendidikan modern. Tetapi yang masih banyak berkembang adalah pendidikan pesantren berbasis tradisional yang murni pendidikan keagamaan, di mana pesantren-pesantren itu tumbuh dan berkembang memang menyiapkan ahli-ahli agama atau ulama atau kiai atau ustadz atau misi keagamaan yang diterjunkan di masyarakat. Nah, kekhasan pesantren adalah dari lahir dan berkembang dengan seluruh keterbatasan yang ada. Tadi An-Nahda itu contohnya, karena di situ butuh berkembang dengan fasilitas yang apa adanya, akhirnya tumbuh dan berkembang dan alumninya ternyata luar biasa, bisa bermanfaat di masyarakat. Nah, pesantren yang tumbuh dan secara mandiri ini, tumbuh dan kuat secara mandiri inilah kemudian memberi inspirasi kepada pesantren-pesantren yang berkembang di mana-mana. Sayangnya rata-rata kemudian dengan keterbatasan fasilitas dan sarana yang memadai. Ya. Sekedar informasi Tribuners dan audiens, Gus Imin ini lahir di Gianyar, di Pondok De Anyar. Orang tuanya Haji Iskandar, Kiai Iskandar, dan ibunya ini salah satu cucu dari pendiri Pondok Pesantren Kiai Haji Bisri Sansuri. Jadi memang dia besar dan bahkan pernah mengajar ya Gus Imin ya di pondok. Waktu itu mata pelajaran apa Gus yang diajarkan di pondok? Ya namanya pesantren, ya namanya pesantren selalu yang lebih senior mengajar yang lebih muda, jadi guru. Ya. Mulai dari asisten guru sampai guru di berbagai bidang keilmuan sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Mata pelajaran waktu itu ngajar politik atau ngajar apa, Gus? Mata pelajaran. Ya. Mata pelajaran. Ya, mulai dari nahwu sorof, kemudian ngajar nahwu sorof. Mata pelajaran nahwu sorof, pelajaran ilmu-ilmu alat. Kemudian berkembang ketika sudah SMA, aliyah, mengajar
bahasa dan seterusnya. Kalau Gus Halim juga ngajar juga Gus di sana di pesantren dulu. Oh iya, lebih Ngajar. justru sampai tua dia, sampai sudah lulus S1 kembali pulang ngajar. Kalau saya sambil terus menyelesaikan pembelajaran sendiri, kemudian meninggalkan Jombang. Kalau Pak Halim kuliah balik lagi ke Jombang. Kalau saya kuliah terus gak balik lagi sampai ke Jakarta. Iya, ini Gus Gimin ini saya ingat dulu waktu saya di kuliah di Jogja dan Solo, kita panggilnya Cak ya. Tapi akhir-akhir ini saya teman-teman di grup panggilnya Gus. Mungkin karena sudah 50 tahun lebih, jadi udah mau dilevelkan dengan Gus ini ya. Santri melekat betul ya. Santri itu di kesederhanaan, di penampilan. Mungkin sebelum kita berpindah lagi, mungkin kita dengarkan lagi Gus. Saya ini reporter kita ada di Wajo di Sengkang, pesantren tertua. Ini katanya sudah lobet dia. Ini kita 1 menit kita dengarkan dulu laporan dari pondok pesantren tertua di Wajo. Silakan sebelum kita pindah ke Pak Muawiyah Ramli. Silakan. Bedi. Mana Bedi? Halo. Wah, ini sudah lobet barangkali dia ini. Aduh, Bedi. Ya, Bedi sudah? Atau dari Pinrang, mungkin kalau sudah ready Pinrang dari DDI Kabalangan Pinrang sudah siap, silakan. Bedi, Heri dari Kabalangan, ya silakan Heri, laporkan bagaimana kondisi pandemi di pondok pesantren yang jaraknya 300 km dari Makassar. Silakan, Heri. Ini Heri ini dulu pengurus. Mohon dinyalakan. Ya. Siapa nih? Heri ini juga Gus, dia pengurus pondok PMI juga di kabupaten sana ini, di Pinrang ini, kampungnya Pak Ketua ini. Silakan Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Heri Syahrullah, jurnalis Tribun Timur di wilayah Kabupaten Pinrang. Saat ini saya sudah berada di area Pondok Pesantren Manahil Ulum, DDI Kabalangang. Tepatnya berada di Dusun Batri, Desa Balangang, Kecamatan Duampenua, Kabupaten Pinrang. Jikalau kita melihat dari posisi pondok pesantren ini, sekitar 15 km dari area perkotaan Kabupaten Pinrang, atau arahnya menuju ke Polewali Mandar atau Sulawesi Barat. Menurut informasi yang kami himpun, pondok pesantren ini tercatat sebagai pesantren tertua di Kabupaten Pinrang, berdiri pada tahun 1978 oleh sang kiai karismatik yang ada di bumi Bugis. Kita kenal dengan nama Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodalle. Dan sekarang pondok pesantren ini dipimpin oleh putra beliau yang bernama Andre Gurutta Haji Rashid Rida Ambodalle. Kami laporkan bahwasanya pondok pesantren ini santrinya itu berkisar 500 orang yang terdiri dari beragam pendidikan, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah hingga sekolah menengah kejuruan. Jadi ini uniknya pesantren, tidak hanya menyuguhkan pengetahuan-pengetahuan klasik dalam hal ini pengajian, tapi juga menyuguhkan pengetahuan-pengetahuan yang berbasis umum atau berbasis kejuruan di pesantren ini. Kita melihat bahwasanya kondisi pesantren saat ini terpantau sepi, mengingat kondisi saat ini di Kabupaten Pinrang masih masuk kategori zona merah COVID-19. Oleh karenanya mungkin pihak pesantren pun menerapkan sistem dalam pembelajarannya. Oleh karenanya hanya beberapa santri maksud kami yang kemudian bermukim di pondok pesantren saat ini. Itu pun yang bermukim yang mengambil jalur tahfiz dan juga kampung halamannya jauh dari wilayah desa Kabalangang. Sekitar berapa santri itu, Heri? Yang kemudian untuk sementara mungkin ya, oke. Terima kasih banyak ya Heri ya sudah melaporkan dari dari pondok pesantren di sana. Ya, sebelumnya kita pindah dulu ke Pak Muawiyah Ramli. Pak Muawiyah Ramli ini hampir 12 tahun termasuk deklarator PKB. Dia termasuk orang yang mendampingi santri menjadi presiden. Ya, menjadi staf ahli Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur di istana dulu.
Kira-kira santri itu kalau menjadi pemimpin itu Gus Dur itu ceritanya seperti apa, Pak Muawiyah, yang bisa dibagikan ke audiens dan para pemirsa Tribuner saat ini? Silakan Pak Muawiyah. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah 4 laptop dan 2 ya saya coba untuk bisa tersambung dengan acara kita ini. Tentu saja apresiasi yang sangat dalam kepada Tribun Timur dan kepada DPW PKB Adinda Ashar Asyad dan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Tentu saja saya mengucapkan pertama sekali ucapan selamat kepada Panglima Santri Gus Muhaimin Iskandar, Gus Imin. Beliau adalah Panglima Santri, itu dicanangkan sejak adanya beberapa tahun yang lalu. Karena ini begini, saya mendengarkan dan sudah tuntas sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin tentang apa yang kita ingin bicarakan, agendakan pada sore hari ini. Tentu saja hal ini kemudian menambah apresiasi, menambah hikmah, menambah himmah kita semuanya kepada tentang setting pondok pesantren itu apa. Kalau bertanya tentang pondok pesantren, tadi Gus Muhaimin sudah menyampaikan dengan historical setting kehadiran pesantren, apa tujuannya dan di mana berkiprahnya dan apa sumbangsinya pada negara dan bangsa ini. Saya agak sedikit menyampaikan bahwa nanti akan saya menjawab tentang pendampingan Gus Dur itu. Kalau melihat pondok pesantren, dari ratusan buku tentang pondok pesantren dan santri dan kiai, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu buku yang dikarang oleh Gus Dur, yakni Bunga Rampai Pondok Pesantren. Buku ini jarang sekali saya lihat dibaca oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat saya. Dan ini buku tentang lengkap tentang apa itu pondok pesantren, bagaimana coraknya pondok pesantren, dan bagaimana kiprahnya anak santri itu untuk kemudian menjadi kiai. Alhamdulillah buku itu sudah beberapa kali dicetak, tapi mungkin karena kurang dicetak kembali maka tidak banyak tersebar di akhir-akhir ini. Itu tentang Bunga Rampai Pondok Pesantren, dikarang sendiri langsung oleh Gus Dur, kumpulan dari berbagai kalangan. Dan satu hal, dalam buku ini Gus Dur merombak sebuah tentang beberapa tesa. Beliau menciptakan tentang grand theory, tentang beberapa pandangan-pandangan ilmiah dari beberapa ahli-ahli selama ini tentang pondok pesantren, melihat pondok pesantren. Jadi ini pandangan internal santri, mahasantri, kalau usul kita menyebutnya mahasantri, tentang pondok pesantren itu. Dan grand theory ini kemudian dikutip di berbagai tempat untuk mendapatkan disertasi, mulai dari S1, S2, dan S3 di berbagai tempat. Dan sampai sekarang ini belum ada yang meruntuhkan teori itu. Apa teorinya? Bahwa pondok pesantren itu adalah subsistem dari pendidikan sendiri. Subsistem dari kebudayaan, subsistem dari kita bernegara. Alhamdulillah. Dan itu sudah dibuktikan Gus Dur sejak teori itu diberlakukan dan sampai beliau menjadi presiden dan tidak menjadi presiden, dan tentu saja saat mendirikan partai dan diwariskan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, itu satu buku. Yang kedua, kalau melihat genealogis tentang pondok pesantren, ada satu buku lagi tentang pondok pesantren, yaitu Tradisi Pesantren, disusun dikarang disertasi dari Profesor Dr. Semasari Dopir. Di situ diceritakan tentang genealogi pesantren, mulai lahir, tumbuh, berkembang, lalu linkage-nya dengan pondok pesantren yang lain atau dengan sosial kultural di mana pesantren itu hadir. Lengkap buku ini. Jadi kalau kita bicara tentang pesantren, santri, tentu saja kiai ada di dalamnya, dan pembelajaran-pembelajaran di dalamnya, terutama salaf, kita harus melihat buku ini dari secara tuntas. Saya pikir ada di perpustakaan Tribun buku ini. Tradisi Pesantren, Profesor Dr. Semasari Dopir. Buku ketiga yang bicara tentang romantika pondok pesantren, perjuangan pondok pesantren, itu bisa dilihat di bukunya Profesor Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama kita, mantan Ketua PBNU dulu juga, yaitu Guruku berasal dari pesantren, Guruku orang-orang dari pesantren. Nah, 3 buku ini saja ingin saya sampaikan untuk melihat bagaimana pondok pesantren itu hadir, berkiprah, sebagaimana dikemukakan oleh Gus Ketum tadi, Gus Imin. Alhamdulillah.
Nah, saya ingin masuk ke pertanyaan kedua sebelum kotanya adik-adik ini habis. Pertama bahwa saya mendampingi Gus Dur sejak tahun 83 dan diangkat sebagai asisten pertama dari beliau, dihajikan pertama oleh beliau, bahkan pernah ingin dikawinkan oleh dilamarkan oleh beliau, seperti juga Gus Imin dilamarkan oleh Gus Dur sampai kawin dan sangat bahagia sampai sekarang. Nah, saya mendampingi beliau itu dari awal. Beliau masih bagus, netra masih bagus. Saya hanya bertugas untuk mengetikkan, lalu mencarikan menagih kepada Prisma, menagih kepada Kompas bagaimana honornya Gus Dur. Gus Dur sendiri langsung mengetik sendiri, mengirim sendiri. Jadi dalam hal ini Gus Dur ini dilengkapi dengan buku-buku. Saya tidak percaya bahwa Gus Dur itu ilmu laduni. Yang jelas bahwa beliau itu baca buku. Kalau 24 jam hadir di kita ini, Gus Dur menggunakan waktunya 18 jam untuk membaca. Dan di buku beliau, di mobil beliau, banyak sekali buku-buku. Tidak pernah Gus Dur itu berpisah dengan buku. Dan beliau sangat tidak tahu di mana letak bukunya, apa di sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah, atau di sebelah mana, di rak bukunya di kantor PBNU itu. Jadi beliau mengerti betul tentang buku itu. Oleh karenanya saya melihat bahwa bicara tentang Gus Dur sebelum menjadi pesantren, saya melihat bahwa beliau adalah representasi dari santri utama Indonesia. Dan kita semua, khususnya kami anak-anak, kita semua yang bergabung dengan beliau di Jakarta, direkrut untuk bagaimana menghadirkan NU ini, bukan sekedar ada di pinggir lapangan dan orang lain menari-nari, kita bergendang di pinggir lapangan, tapi Gus Dur menarik kita dari pinggir ke tengah. Nah, kita bisa mengerti apa negara itu setelah Gus Dur hadir di panggung politik nasional. Belum menjadi presiden, hanya 21 bulan, kemudian dengan sesuatu hal lain beliau berhenti jadi presiden, tapi selama 21 bulan menjadi presiden itu, Gus Dur ingin membuktikan bahwa Indonesia ini hadir dengan segala kelebihannya, dengan segala kejayaannya, dengan segala bentuk kemandiriannya, tidak mau diintervensi oleh negara besar, khususnya Amerika dan China. Itu beliau ini berangkat ke negara-negara lain untuk supaya Indonesia aman. Saya ingin mengatakan bahwa jangan dengan keadaan sekarang, tapi saya ingin mengatakan bahwa Gus Dur itu bukan hal ini dalam rangka Indonesia diintervensi negara luar. Itu yang satu hal. Yang kedua, saya mengalami bersama Pak Gus Muhaimin dan santri-santri utama lain yang mendampingi Gus Dur, bahwa pada saat Gus Dur naik di panggung politik sebagai presiden, saya sendiri itu sangat susah mencari, jangankan eselon 1, eselon 2, eselon 3 aja tidak dapat. Kita sangat tidak dapat. Baik itu mau jadi rektor, mau jadi apa di kementerian, tidak ada. Sama sekali susah sekali. Kenapa demikian? Karena selama 32 tahun kita NU tidak pernah diberi kesempatan. Kita NU atau pesantren khususnya tidak pernah diberi kesempatan untuk hadir di berbagai level pemerintahan yang ada. Hatta untuk menjadi penjaga masjid itu juga pada saat itu susah sekali. Dan ini dibuktikan oleh ayahanda Kiai Iskandar, ayahanda Gus Imin, itu sangat mengalami hal ini sampai Gus Imin itu trauma dengan sepatu Lars. Kalau ada sepatu Lars itu sampai sekarang pun Gus Imin itu masih merasa, ada apa ini? Karena mengalami semua, keluarga di Jombang, keluarga kita di Nandanyar itu mengalami betapa intimidasi yang dilakukan oleh aparat negara pada saat itu kepada pondok pesantren. Oleh karenanya kehadiran Gus Dur di panggung nasional sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai negarawan, dan sekaligus sebagai guru bangsa itu membuktikan satu hal, bahwa santri pun mampu untuk menjadi sesuatu di negara ini, memberikan sumbangsinya, hadir dengan segala kemampuannya. Buktinya apa? Hanya Gus Dur lah di masa itu bisa menaik gaji pegawai negeri, PNS dan guru itu 2 kali. TNI dan Polri itu dinaikkan gajinya. Mana ada sekarang? Malah sekarang ada kabar gaji itu akan terpotong-potong. Bahkan 10 tahun ke depan menurut Mbak Sri Mulyani itu barangkali nanti sudah tidak ada pegawai diangkat lagi karena negara tidak mampu. Kita kembali kepada teknologi saja. Cukup kementerian itu 10 orang saja. Ini tantangan sangat besar sekaligus peluang bagaimana kita semua
santri-santri ini kita duduk untuk aware teknologi, untuk melakukan IT, untuk melakukan bisnis, untuk melakukan apa di bidang teknologi itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ingin saya sampaikan bahwa dengan Gus Dur hadir sebagai yang ditanyakan tadi sebagai presiden di panggung nasional membuktikan satu hal, bahwa kehadiran beliau adalah kehadiran yang murni, betul-betul membuktikan bahwa inilah tipologi santri di saat ada di negara. Nah, tentu saja kritik-kritik dari luar banyak yang tidak setuju, tapi membuktikan satu hal bahwa Gus Dur itu memang ada pada posisi yang tepat, meskipun beliau mendahului sejarahnya, kelahirannya mendahului sejarah kehadirannya. Tapi saya membayangkan mungkin 100 tahun yang akan datang, belum tentu kita akan mendapatkan sosok pimpinan, belum tentu kita akan mendapatkan sosok pimpinan sebagaimana Gus Dur. Nah, harapan saya tentu saja karena saya mendampingi terus Gus Muhaimin ini sampai 34 tahun saya mendampingi Gus Muhaimin, tentu saja harapan saya beliaulah satu-satunya atau salah dua pengganti dari Gus Dur di ranah Republik ini. Saya pikir kita semua setuju tentang itu. Beliau sudah menjadi Panglima Santri, ya, beliau sangat close, dan saya sudah menulis beberapa buku puisi tentang beliau. Jadi kalau Pak Profesor mau tahu tentang siapa Gus Muhaimin, baca buku saya. Di situ tuntas. Karena hubungan saya dengan beliau adalah hubungan dalam bahasa Bugis itu palapi aro dari dulu. Palapi aro itu nanti Bapak terjemahkan kepada Pak Muhaimin apa artinya palapi aro. Itu. Artinya saya nantiasa hadir. Terima kasih. Setiap adalah segalanya. Banyak orang-orang dari luar Jawa tumbang satu-satu karena tidak tahu bagaimana politik itu. Berdampingan dengan bagaimana NU-nya, bagaimana menghadapi kiai. Nah, kita tidak bisa membayangkan orang Bugis, orang Sulawesi didaulat untuk menjadi sekretaris pribadi Gus Dur. Gus Dur itu ya dewanya ilmu. Nah, bagaimana kita bisa hadir di dekatnya itu ya penuh problem, penuh kegembiraan, penuh enjoy, tapi penuh tantangan. Nah, saya berbahagia sekali sempat menjadi murid beliau untuk beberapa saat. Saya pikir itu beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab karena ini langsung disaksikan oleh Panglima Santri. Tentu saja apa yang saya sampaikan murni kebenaran tentang siapa Gus Dur. Cuma satu hal. Panglima kalau ingin menulis satu hal. Kalau ingin menulis sesuatu tentang tokoh besar, tolong bunuh dulu tokohnya. Kalau sudah terbunuh apa selesai? Tidak, karena dia masih punya keluarga. Selesai, tulis, kita objektif menulis sejarah. Belum, karena dia punya pengikut-pengikut setianya. Sama, sekarang ini Anda bicara tentang Gus Dur, tentu saja saya selalu hadir tentang bagaimana Gus Dur itu dan bagaimana rupanya Gus Dur, bagaimana sepak terjang Gus Dur. Apalagi ada keluarganya, ada ponakannya namanya Gus Muhaimin Iskandar yang melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau, dan kita semua mendukung itu. Termasuk Adinda Ashar ini. Tadinya kan tidak mengerti tentang siapa Gus Dur. Nah, lama-lama setelah sering ke Jakarta, ke rumah saya, tahu tentang siapa Gus Dur itu. Alhamdulillah, ini semua kita perlu salurkan kepada santri-santri semuanya di tanah air. Dan tentu saja, satu hal lagi yang terakhir yang saya sampaikan, saya beruntung sekali periode jadi DPR yang kedua ini. Sebelumnya pernah terpilih di Jawa Timur, Gresik, Lamongan. Dan yang kedua ini terpilih kembali di Sulawesi Selatan, Dapil 2. Dan saya sudah memberikan segala sesuatu yang bisa kita miliki untuk kita sampaikan sebagai aspirasi, termasuk memberikan bantuan-bantuan kepada pondok pesantren, bantuan operasional pesantren. Hampir seluruh pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini, tentu saja khususnya di kedua, sudah mendapatkan bantuan itu. Ini adalah dekreksi dari Pak Jokowi yang menyiapkan 2, sekian triliun untuk pondok pesantren, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Tentu saja menjelang Hari Santri kita baru syukuri ini, apalagi sudah lahir Undang-Undang Nomor 18 2019, ini juga memperkuat posisi santri. Tinggal kita seperti yang disampaikan Gus Muhaimin, bagaimana bisa hadir untuk merekayasa, untuk melakoni tentang bagaimana kita berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Tidak terlalu banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat istilah baru nih untuk julukan baru untuk Cak Imin ini, Panglima Santri. Memang ini baru kita dengar. Setahu kita hanya inisiator Hari Santri dan Undang-Undang Santri. Ini Panglima Santri. Kalau Gus Dur Santri, Pak. Ini Cak Gus Imin disebutnya Maha Guru. 5 santri. Ya, oke, makasih banyak
Pak Muawiyah, mungkin kita tunggu bukunya. Sebelumnya kita akan pindah juga ke Asar ini sebelum ke audiens ya. Asar Arsad, Ketua PKB Sulsel yang juga 10 tahun terakhir banyak menjadi pengembang keliling pesantren. Dia dulu sebelum menjadi politisi PKB. Dia keliling ke pesantren-pesantren dalam kapasitas sebagai direktur pengembangan pondok pesantren di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin kita akan dengar juga di DPR Sulawesi Selatan ini santri dan pesantren memang masih akan mendapat prospeknya ke depan untuk Sulawesi Selatan seperti apa ini, Pak Asar? Silakan. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sejujurnya saya dan PKB di Sulawesi Selatan ini ketika bicara pesantren, ketika mau menarik masuk di pusaran sebenarnya, bagaimana pesantren mendapat perlakuan yang equal, perlakuan yang setara, memang ini seperti mission impossible, karena seringkali orang atau banyak sekali persepsi yang berkembang di mana-mana, di pengambil keputusan di Sulawesi Selatan ini melihat itu pesantren tidak lebih hanya tempat belajar agama. Seolah-olah pesantren ini tidak punya hak politik untuk setara dengan alumni-alumni sekolah-sekolah umum. Nah, inilah yang terus kita dorong, kita beri motivasi, kita beri kepercayaan bagaimana melibatkan pesantren, program-program yang terutama program-program sinergisitas dari anggota DPRD provinsi, kita dorong ini masuk di pesantren. Kita juga mencoba menyambungkan pesantren dengan akses program. Makanya di beberapa pesantren itu kita dorong ada yang disebut dengan BLK komunitas. Jadi BLK ini adalah satu tempat media belajar bagaimana menyambung antara masyarakat di sekitar dan pesantren di sisi lain. Jadi itu semacam linkage antara pesantren dan masyarakat. Yang kedua, memang tantangan yang kedua yang kita hadapi adalah bagaimana mendudukkan. Karena begini, sebenarnya ini juga saya mendapat kesan alumni-alumni pesantren kadang-kadang juga tidak percaya diri berhadapan dengan alumni umum. Padahal bicara kompetensi, seperti Pak Tamsil ini kan alumni pesantren sebenarnya. Tapi orang mengenal dia sebagai pemimpin redaksi, jurnalis, tapi orang tidak tahu latar belakangnya. Nah, saya tahu di Tribun Timur ini banyak sekali alumni pesantren, termasuk pesantren kilat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat pesantren ini sebagai satu kawah candar di muka, ini sebenarnya sempurna, perfect ya. Bicara soal agama selesai, bicara soal bagaimana interaksi antara santri dengan masyarakat juga sudah selesai. Padahal itu kan yang sebenarnya modal dasar seorang kita menjadi manusia seutuhnya adalah bagaimana interaksi dengan masyarakat. Jadi itu memang tantangan yang kami hadapi dan terus kita dorong, terus PKB akan ruang itu, sekat-sekat itu, karena kalau bukan kami, bukan kita, ya siapa lagi? Itulah tantangan yang terus kita dan mengajak partai-partai lain juga, mengajak dengan teman-teman PKS, mengajak pada teman-teman P3, mengajak teman-teman PAN untuk bersatu padulah bagaimana menggerakkan pesantren sebagai satu entitas, yang setara dengan kelompok-kelompok lain. Iya, oke. Singgung santri, Cak Imin juga, Gus Imin juga ini dulu santri, dia ada tabloid Detik dulu terkenal, itu cikal bakalnya Detikcom, salah satu media mainstream di digital, itu tahu dia pernah menjadi kepala litbangnya dulu kalau nggak salah di awal 90-an. Jadi dia tahu betul yang di santri itu di kita ya, kalau disinggung santri, karena di situ kemampuan wartawan tuh selain menuliskan berita, kemampuan yang paling mumpuni dari santri itu adalah adab, cara menembus narasumber. Nah, itu salah satu juga yang mungkin kelebihan santri menurut saya itu bagaimana dia meyakinkan narasumber menembus adab dengan cara-cara yang beretika. Ya,
Tidak banyak, mungkin akan masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Kita akan dengarkan juga sedikit lagi 1 menit dari Asadia Sengkang nih, tadi terputus. Mungkin sudah bisa melaporkan ya. Bedi, dengarkan dulu nih dari sana. Pimpinan pondoknya di sana bisa, Bedi. Coba sebelum kita pindah ke audiens, mendengarkan harapan-harapan dari audiens. Halo, Bedi, bagaimana? Sudah out? Oh, sudah ya. Tadi sempat melaporkan. Ya, saya terus monitor. Ada waktu kita tersisa 15 menit. Caimin masih bergabung. Tribuners, kita ya, saya masih. Cuman nggak pakai gambar. Live di YouTube kita 2 juta subscriber dan di Facebook kita 15 menit ke depan. Kepada para audiens partisipan yang bergabung ada 36 lebih. Mungkin ada yang mau memberi harapan, masukan di harapan-harapan, mumpung ada anggota DPR, Wakil Ketua DPR Gus Imin dan Andi Muawiyah Ramli dan dari Provinsi Selatan. Silakan, bisa di raise hand memanfaatkan fasilitas di sini. Mas Indonesia angkat tangan. Ya, atau angkat tangan saya coba. Siapa? Ada? Ya, silakan Bu. Ya. Siapa tuh? Dari Pondok Pesantren Ittihadiyah ya? Oh, dari ya Dr. Firdaus Muhammad. Dari pengasuh pondok pesantren di An-Nahda, juga dekan Fakultas Dakwah di IAIN Alauddin Makassar. Silakan Pak Dr. Firdaus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Imin yang saya hormati. Ya, waalaikumsalam. Kak Ashar, Tribun Timur dan seluruh yang hadir. Pertama-tama selamat Hari Santri. Kita bangga menjadi santri. Harapan kita tentunya sangat butuh ada pertama dari regulasi. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Tapi kemudian yang kedua tentu juga harus ada usaha-usaha pemberdayaan secara langsung. Misalnya dari DPRD Sulawesi Selatan, Kak Ashar, itu mungkin membuat kita menjembatani apa-apa yang bisa dilakukan terutama alumni-alumni pesantren. Jadi saya ingat pesan Guru Ta bagaimana supaya santri itu setelah selesai bisa ditolong supaya tidak menganggur. Jadi mungkin ada pemberdayaan bukan hanya pada santri, tetapi peluang-peluang kerja bagi para alumni. Kemudian ada juga pembinaan santri yang sudah di pesantren, di kampus, supaya untuk menjaga ideologi pesantren itu tetap terjaga. Karena ternyata kampus juga itu masih menjadi biang radikalisme misalnya, tidak terkecuali kampus Islam. Jadi saya kira tidak mengenal istilah alumni pesantren, tetapi kita tetap menggunakan istilah santri yang santri. Saya kira itu yang kita merasakan sekarang bukan hanya pada di pesantren, tetapi peluang-peluang kerja pemberdayaan bagi santri yang sudah tidak mondok lagi, termasuk ada perhatian santri-santri yang di kampus. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Firdaus ya. Harapannya nih jangan pernah pakai alumni pesantren, tapi tetap memakai identitas santri gitu ya. Yang lain mungkin masih ada. Setuju. Iya. Ada istilah-istilah yang tersisa. Silakan dari Pondok Pesantren Ittihadiyah ya. Silakan Ibu. Ya, perkenalkan namanya Ibu. Dr. Mardia. Oh, Dr. Mardia saya. Maaf ya. Silakan. Ya, dikeraskan suaranya. Ya. Tidak kedengaran. Suaranya belum kedengaran, Bu. Ya. Dikeraskan sedikit, Bu, suaranya, Bu. Kurang jelas, Bu, Ibu Dr. Mardia. Sudah, Bu? Halo? Tidak kedengaran, Bu. Kedengarannya. Ya. Aduh, ini mungkin karena sinyalnya. Minta di pondok pesantren nanti minta BTS, Bu. Minta BTS khusus Telkomsel atau apa. Di dekat pondok pesantren situ harus ada itu. Jadi mungkin perjuangannya ke DPR, ke Wakil Ketua DPR dan anggota DPR Sulsel, di setiap sekitar pondok pesantren harus ada BTS 5G. Kalau bisa langsung minta 5G-nya, Bu. Biar tidak terganggu sinyalnya ya. Karena era digital ini kita tidak ada apa-apa ini kalau tidak ada sinyal ini.
Iya, ya, ini salah satu tantangannya. Yang lain mungkin ada sebelum tenis dari yang Halo, lain? Assalamualaikum. Halo. Ya? Halo, halo. Ya, halo. Sudah kedengaran, Bu? Ya. Waduh. Halo, halo. Coba. Ya. Ini memang Halo. infrastruktur nih. Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran, Pak? Iya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, perkenalkan kami Mardia Said sebagai Direktur Pondok Pesantren Ittihadiyah Pindrang. Kami sangat bersyukur dengan adanya pemimpin menyapa santri. Halo, kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Lanjut Bu, lanjut ya, silakan. Oh ya. Ya. Kami sangat bersyukur dengan adanya pemimpin menyapa santri. Harapan kami itu bukan hanya pemimpin menyapa santri, tetapi hadir memenuhi kebutuhan-kebutuhan santri. Dan itu sudah para pemimpin ini sudah membuktikan. Mohon maaf, saya ingin menyatakan apresiasi saya bahwa Gus Ami itu sebagai Panglima Santri dan itu sudah membuktikan kepada kami. Kemudian Palapi Aronya santri, Guruta Andi Muawiyah ini. Palapi Aro Kemudian Panglima Santri ya. Jadi Panglima Santri Gus Imin ini. Iya. Iya, Palapi Aronya Panglima Santri. Wah. Ya, kemudian yang ketiga, kami juga yang kami banggakan Bapak Bosnya santri, Bapak Kandazar Arsyad. Wah, berarti Bapak Bos ini harus lagi Bapak Bos santri ya. Jadi, ya, ada istilah ini. Alhamdulillah pondok pesantren kami ini masuk tahun ketiga. Jadi pondok pesantren paling termuda di Pindrang. Oh iya. 3 kilometer dari kota. Dan alhamdulillah. Pesantren ini dibangun berdasarkan keputusan masyarakat dalam melihat situasi bangsa dan negara kita semakin terpuruk dari sisi bagaimana membangun karakter bangsa. Untuk itu kami dari pondok pesantren yang baru saat ini memasuki tahun ketiga sudah memiliki santri sekitar 200 orang dan alhamdulillah sampai hari ini itu sudah sekitar 2 bulan mondok Bapak Ibu, dan kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan catatan menjaga dari terkontaminasinya santri masyarakat. Salah satu contohnya itu setiap yang mau masuk pondok kami itu harus rapid test. Itu wajib kita jalankan itu. Terima kasih banyak Ibu Mardia, ini sudah. Yang kedua, kami ingin Dr. Mardia terputus-putus. Halo Ibu. Terputus-putus Bu, kurang jelas adunya. Ya, pesannya sampai gitu ya. Pesannya ingin disampaikan, semoga pesantren-pesantren yang baru selain pesantren tua tetap dapat perhatian gitu ya. Ini kita minta. Dan alhamdulillah tahun kemarin kami kan bantuan BRK ini tahun. Bu, bisa saran saya videonya Bu. Videonya Ibu Dr. Mardia, videonya dimatikan aja Bu. Iya, biar suaranya saja karena kalau bantuan balai kerja kami menjahit dan kami sangat berterima kasih. Oke, kita pindah. Udah, terima kasih banyak Dr. Mardia ya. Kita ada gangguan teknis betul. Ini salah satu kendala ke depan ini, kenyataannya faktanya sekarang yang kita temukan di beberapa pondok pesantren sinyalnya masih banyak gangguan gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depan titip ke Dr. Mardia di DPR RI, di Komisi Pendidikan, Komisi 10 dan Gus Imin kalau bisa sekitar pesantren BTS itu dibangunnya di pesantren. Kalau perlu di dalam pesantren, jadi biar sinyalnya kuat gitu. Jadi kalau ada pertemuan kayak gini lebih bagus ya. Tidak terasa kita sampai di akhir pertemuan kita. Sebelum akhir ini kita mungkin bisa mendengarkan
close statement dari Gus Imin sebelum berakhir. Semoga dia bisa menyampaikan di besok di hari puncak peringatan Hari Santri bersama Presiden dan di Malang di Pondok Pesantren Hari Nasional. Ya, halo ya. Ya, silakan Gus Imin untuk close statement-nya terakhir sebelum kita akhiri ya. Fadal. Mohon maaf saya tidak pakai video karena saya posisinya lagi di jalan. Ya. Ya, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, santri sudah berkembang definisinya. Saya sangat setuju dengan siapa tadi? Pak Dekan tadi, Pak Dekan siapa tadi itu? Dr. Firdaus Muhammad ya. Dr. Firdaus. Jadi tidak hanya alumni pesantren, sekarang ini santri berkembang maknanya menjadi semua umat Islam yang taat dan mau secara semangat untuk menjalankan keagamaannya dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan penuh ketulusan, maka itu bisa masuk kategori santri. Ini menjadi penting karena dengan demikian maka telah berkembang apa yang disebut sebagai nilai-nilai kesantrian, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai zuhud, nilai-nilai keikhlasan di dalam perjuangan untuk memberikan pengabdian yang total dalam berbagai level kehidupan, baik itu di bidang keagamaan, di bidang sosial, di bidang pemerintahan, di bidang profesi. Sehingga tidak lagi khawatir apa yang disampaikan oleh Bang Andi Muawiyah Ramli tadi, suatu hari akan kesulitan kader-kader yang ditempatkan di berbagai posisi strategis untuk menata bangsa ini. Yang kedua, saya sangat bangga dan bersyukur pesantren-pesantren ini semakin hadir dan eksis di dalam memberikan dan melayani pendidikan masyarakat, bahkan tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi di semua ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pertanda baik masa depan santri untuk kemajuan bangsa. Peran pesantren semakin signifikan. Makanya wajib hukumnya pemerintah turut serta memikirkan agar pesantren ini menjadi bagian dari subjek pembangunan yang lebih memiliki peran dan manfaat dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, saya berharap dengan momentum Hari Santri ini semua kekuatan bersatu padu berbahu-membahu untuk kita menyelesaikan dan mengatasi masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Saya sangat terharu dengan pesantren-pesantren yang terpaksa menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, dan saya yakin fasilitasnya juga sangat terbatas, maka kita akan bekerja keras. Saya bangga kepada Pak Tamzil Tahir yang telah begitu semangat membangun kepercayaan bagi para santri dan masyarakat. Terima kasih Pak Tamzil, terima kasih Tribun Timur yang memberikan rasa percaya diri pesantren-pesantren untuk hadir dan memberikan peran yang nyata dan manfaat bagi mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun akhlak dan mentalitas masyarakat dan bangsa, dan yang ketiga mengatasi problem kehidupan keumatan dan kemasyarakatan baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Semoga dengan keterbatasan yang kita miliki tadi, pesantren-pesantren yang dilaporkan tadi, banyak memiliki keterbatasan termasuk kuota internet, BTS yang banyak sekali, infrastrukturnya yang tidak memadai. Tapi percayalah bahwa itu semua adalah justru modalitas kita untuk bisa hadir dan kemudian menjadi solusi bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Azhar, terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Tamzil Tahir. Selamat kepada Tribun Timur yang semakin berperan buat kita semua. Saya mohon pamit. Wallahul muwaffiq. Terima kasih banyak Gus Imin. Salam sehat santri Indonesia hebat. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, masih mumpung Gus Imin nggak sempat, ini dari Wajo dulu, dari Pondok As-Sadia. Tadi karena para pengasuhnya, santrinya di sana sudah ini, kita dengarkan dulu laporan dari Sengkang As-Sadia. Coba silakan Bedi di kesempatan terakhir. Silakan Bedi.
Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Kenalkan saya Hardian Sabdi Lagi Gunawan, olahraga ya santri ya, silakan. jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Astadia, salah satu pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan yang mana didirikan pada tahun 1930 oleh Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Asad atau yang lebih dikenal sebagai Andre Gurta Pengaji Sada di Kabupaten Wajo ini. Pondok pesantren Astadia sendiri terletak sekitar 200 km dari Kota Makassar. Kalau di Kota Sengkang, di alamatnya di Jalan Andi Lantra, Jalan Veteran, di Kelurahan Lapong Kuda, Kecamatan Tembe. Pusat kota ya, di pusat kota ya. Ini lagi olahraga, santri lagi olahraga ini. Coba mendekat ke lapangan, coba Bedi, lagi olahraga ya santrinya ya. Iya Kak, santri-santri yang tinggal yang tersisa di pondok lagi olahraga dengan masyarakat sekitar di sini Kak. Oh, ada berapa santri sekarang di pondok pesantren di sana yang di masa pandemi ini yang masih mondok? Hampir 95%, hampir 95% itu santri lagi dirumahkan Kak, atau kembali ke rumah karena masa pandemi ini. Oh ya, ini berarti kalau dari 4.000 mungkin hanya sekitar 500-an ya, 900-an santri yang ada di sana ya. Ini lagi olahraga poli ya di sana ya? Apa itu, main bola? Bisa lebih dekat sedikit, lebih rapat, coba bisa lebih dekat. Bisa lebih di zoom atau oke, terputus. Nah ini. Ada lubang di depan. Ada lubang. Ini betul, ini untuk Pak Muawiyah ini di Komisi 9 tolong diperhatikan Pak sinyalnya pesantren ini. Komisi 10 ini kalau kita mau teknologi tidak siap jalannya, walaupun rumahnya siap, orangnya, manusianya ada, tapi kalau jalannya tidak ada ke sana, wah ini tidak ada, ini susah bersaing santri dari Sulawesi Selatan nanti. Mungkin salah satu perjuangannya ini ya. Kita dengar satu kalimat dari Andi Muawiyah Ramli untuk Hari Santri ini sebelum kita tutup. Silakan Andi Muawiyah. Ya, tentu saja selamat kepada kita semuanya. Tentu saja santri adalah bagian dari negara, bukan di luar negara, dengan penciptaan civil society untuk membangun sebuah peradaban yang wasatia. Dan disitulah ada payung santri di negeri ini. Keberadaannya hari di sana apabila kita melihat tatapan yang lebih holistik tentang keberadaan kita bersama. Dan santri itu adalah Indonesia. Indonesia adalah santri. Itu adalah warisan luhur yang saya kata-kata dari Gus Dur. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Sekali lagi selamat, khususnya apresiasi yang sangat tinggi. Terakhir ke Asar, satu kalimat di Hari Santri ini sebelum kita tutup forum kita hari ini. Ya, santri bangkit, Indonesia bangkit. Ya, kata-kata bangkitnya itu Pak. Partai Kebangkitan Mas. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman audiens yang sudah bergabung partisipan sejak awal hampir 2 jam lebih karena agak molor, dan hari ini kita mendapat, saya tidak usah simpulkan lebih banyak. Yang jelas hari ini kita Gus Imin kita sebut Panglima Santri, terus Andi Muawiyah Ramli disebut sebagai Panlapi Aro Panglima Santri, dan Kak Asar Ketua PKS disebut sebagai bosnya santri gitu, sesantren. Terima kasih banyak, semoga pertemuan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.